Kita bongkar tabir di balik Zionism. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Apakah kaum Zion memiliki tujuan untuk menguasai dunia? Kali ini Dr. Khair Ramadan akan membongkar tabir di balik misi para kaum Zion yang sebetulnya sudah terlihat dari beberapa agenda maupun tanda-tanda yang telah dibuat. Apa saja tandanya? Saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Alhamdulillah ya untuk segala supportnya. Di channel ini kita akan terus tampilkan edukasi-edukasi, mudah-mudahan akan mendapatkan keberuntungan dari sisi edukasi untuk menonton tayangan kita. Kali ini kita tampilkan lagi sesuai permintaan teman-teman semuanya bersama dengan data-datanya. Kita akan tampilkan Ustadz kita, coba kembali bilang Ustadz tapi Dr. Abdul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Khair Ramadan gitu ya. Kalau mungkin teman-teman ngeliatnya wah ini anggota Sembilan Naga nih, bukan, dia dari Palembang. Wong Kito Galuh. Wong Kito Galuh ya. Insyaallah. Wong Kito Galuhnya di mananya nih? Lahat. Oh Lahat nih seperti keluarga mertua saya kayaknya nih. Waduh, ini orang-orang Palembang biasanya gini, ngegas gitu. Lihat sesuatu langsung ngegas. Kita lihat seperti apa pak, dibelah semua sampai ke dalam. Hari ini keinginan teman-teman semuanya untuk menampilkan lagi dengan kualitas yang lebih baik. Insya Allah ini kita akan tampilkan hari ini ditambah dengan data-data yang ada gitu. Kita mulai dari mana ya dok? Ya dari dengan nomenklatur yang kita angkat, menyingkap tabir Zionis. Waduh. Kayaknya banyak nih tanda-tanda yang akan kita buka nih. Ini kan kalau menyingkap itu kan ada sesuatu hal yang rahasia yang tidak diketahui, ya perlu diketahui. Untuk apa? Untuk kita mawas diri. Selain juga untuk menemukan keperyakinan kita dalam beragama. Itu yang paling penting. Ditambah mungkin juga supaya kita nih terjaga mengenai kode-kode ini untuk menjaga keluarga kita juga ya. Benar. Selain kebangsaan, integritas nasionalisme kita. Karena ada juga ujung-ujungnya yang bikin kita terpecah belah. Bikin kita kayaknya saling bermusuhan padahal kita lagi dimanfaatkan itu kondisinya gitu ya. Dilapanamkan oleh pihak-pihak tertentu. Itu yang masalah. Nah sebelum kita mulai nih dok, kondisi perpolitikan di negara kita kan lagi panas-panasnya nih, ibaratnya lagi bersaing sana bersaing sini. Di sana lagi senang dong kalau kita nggak akur nih. Ya keadaan yang terjadi ini secara tidak langsung memang dikendaki atau diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Apa mereka yang merencanakan ini, merancang? Bisa jadi. Dalam sejarahnya memang seperti itu. Berbagai sistem politik yang dibangun sepanjang itu memang diarahkan, dibentuk oleh pihak-pihak tertentu dan akibatnya mereka akan tahu. Kalau di pidana itu ada istilah diketahui dan dikendaki itu. Ada willing and waiting. Nah seperti itu juga diketahui, dikendaki, baik perbuatan maupun akibat yang timbul. Berarti emang jadi konflik di semua negara. Hampir semua ada dia atau semuanya memang? Boleh dibilang semuanya. Diketahui, dikendaki. Baik perbuatan maupun akibatnya dan apa yang terjadi ke depan. Itu diketahui, dikendaki. Saya pernah dengar juga. Ini bukan teori konspirasi ya. Karena bagi saya teori konspirasi itu bagian dari konspirasi itu sendiri. Oh gitu ya. Dan kalau kita mencoba untuk membuka ini dibilang apa namanya, cocokologi gitu ya, dibilang konspirasi gitu misalnya. Cocokologi itu tidak dapat dibenarkan sepanjang tidak beririsan, tidak ada kausalitas. Kalau tidak beririsan, tidak ada kausalitas, itu namanya cocokologi, mencocok-cocokkan. Tapi kalau ada suatu sejarah urbanisasi dengan sejarah berikutnya ada persamaan, polanya sama, modelnya sama, itu bukan cocokologi. Apalagi ada kode-kode, ada simbol-simbol yang akan kita tunjukkan nanti. Nah itu bukan cocokologi. Ya, mereka yang bikin kok. Memang mereka tuh merasa kalau membuat satu campaign itu membuat apa namanya campaign antidot juga gitu kan. Misalnya ada yang nggak setuju dengan LGBT, dibikin homofobik. Ada yang nggak setuju dengan Israel, jadi kayak gini, dibikin antisemit. Dibilang gitu. Soalnya jadi pembenaran dengan apa yang mereka lakukan kan. Betul. Misalnya kayak orang lagi belajar ekonomi syariah, ada narasi yang keluar dari mereka sendiri. Syariah sama konvensi sama aja. Ya itu. Itulah pembenturan yang tidak pada tempatnya kan. Makanya kita kalau bahas ini bilang cocokologi gitu. Soalnya kalau lihat kolom komen udah kalah narasi pasti begitu. Nah,
Kita mulai nih kalau gitu sekarang. Oke. Mantap. Kita mulai. Jadi guys, kalau kita ngebahas ini jangan malu, jangan kemudian dibilang cocokologi. Ya biarin aja kalau mereka yang nggak mau ngelihat. Kita bongkar, telanjangin kalau perlunya. Langsung aja yang pertama, monggo. Nah, ini dia. Apa nih kira-kira development? Nah, ini kan gini. Kalau kita bicara Zionisme, ini kan suatu paham pemikiran. Zionisme, komunisme, liberalisme, itu paham pemikiran. Nah, itu menunjuk kepada Sion, bukit di daerah Palestina kuno. Kalau kita bicara Yahudi, itu adalah kita bicara bangsa, ras bangsa Yahudi. Kalau kita bicara Israel, kita bicara negaranya, negara Israel. Nah, yang sesuai dengan kondisi apa yang terjadi sekarang, itu merupakan tindak lanjut dari paham pemikiran dan perjuangan Zionisme. Ketika disebut Zionisme kan ada isme, komunisme, marhainisme, semua itu menuju kepada keyakinan mereka. Nah, sekarang ini Zionisme dia sudah berlaku secara transnasional, jadi boleh dibilang secara internasional, global. Jadi keberlakuannya itu merupakan tindak lanjut dari Freemasonry. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan Illuminati, Illuminisme. Nah, semuanya ini terkait dengan pemahaman bangsa Yahudi. Yahudi yang mana kan itu? Yahudi kan banyak. Nah, ternyata ini dari penelitian-penelitian ini menunjuk kepada Yahudi Ashkenazi yang merupakan bagian dari Yahudi Khazar. Yahudi Khazar itu ada di Eropa Timur. Dan ternyata mereka adalah penganut paham paganisme Mesir kuno, Kabalah. Mereka Kabalah bukannya lain lagi tuh? Iya, Pak, dia mengikuti. Jadi satu juga. Mengikuti Kabalah. Kabalah itu yang menuhankan matahari, sinar. Jadi dia mempercayai itu sinar adalah sinarnya Tuhan mereka. Jadi mirip-mirip dengan para pemuja matahari. Iya, sehingga disebut di dalam keyakinan mereka cahaya itu adalah membawa kebenaran, dan itu terpancarkan dengan simbol mata Horus. Mata satu Horus. Mata satu Horus ini adalah yang dituhankan oleh mereka dalam pengertian pemahaman Kabalah. Dan kesinian dipanggil Lucifer, matanya Lucifer. Jadi mata satu matanya Lucifer. Lucifer itu berarti Tuhannya mereka itu? Ya, akhirnya mereka menunggu itu. Oh, jadi sang mata satu kan Dajjal, laknatullah. Dan bahkan sebelumnya dipanggil Baphomet. Itu pada saat kesatria Templar. Nah, jadi pada intinya mengapa dikatakan begitu? Kalau kita baca secara mulai biarawan Sion, kesatria Templar, ya kan? Nah, ini kan ingin menguasai Al-Quds, Baitul Maqdis. Begitupun Freemason, Illuminati, dan Zionis. Berarti kalau urutannya mana duluan itu? Freemasonry dulu? Kalau Freemasonry ini dibentuk merupakan tindak lanjut dari kesatria Templar. Oh, jadi awal dari Templar membentuk kesatria Templar dibentuk oleh biarawan Sion. Dibentuk oleh biarawan Sion. Jadi ujungnya dari Yahudi juga nih, biarawan Sion. Biarawan Sion sebenarnya itu dari kondisi menunjuk pada perang salib. Yang awalnya adalah untuk memperkuat pasukan perang salib. Biarawan Sion membentuk kesatria Templar. Tapi pada akhirnya dimusuhi oleh gereja. Kenapa dimusuhi? Karena keyakinan daripada kesatria Templar bahwa Yesus Kristus itu punya istri. Siapa istrinya? Maria Magdalena. Oh, itu Templar yang ngomong gitu. Iya, anaknya Sarah. Sehingga melahirkan dinasti raja-raja di Prancis. Ini menyerang keyakinan Kristen. Oleh Kristen pada saat abad ke-13 itu Paus Clement ke-5 dan Raja Philip ke-4 berkolaborasi menumpas kesatria Templar, dibakar hidup-hidup. Kesatria Templar itu? Iya. Bukannya mereka dulu barengan sama pasukan Crusade? Iya, Crusader itu kan perang salib. Tapi akhirnya dia menyimpang karena keyakinannya itu bahwa Yesus Kristus sebelum disalib punya istri dan punya Magdalena, Maria Magdalena, anaknya Sarah. Yang sampai ada di film Da Vinci Code itu? Itu menurut novel Da Vinci Code dari Dan Brown. Dan Brown meyakini itu. Dan Brown jadi memihak kepada Templar nih?
meyakini, bukan fiksi, nyata. Menurut Dan Bronze. Dari lukisan Mona Lisa, itu istrinya berarti kan? Iya. Sehingga oleh Paus Clement dan Raja Philip itu dibakar hidup-hidup kesehatan Templar. Tapi ada yang sebagian yang selamat melarikan diri. Itulah yang menjadikan Freemasonry. Yang kemudian menjadi Illuminati, kesini-kesinian yang kita panggil Zionis. Jadi berurutan ya. Belum lama di episode kita nih menjelaskan mengenai VOC adalah pecahan Templar. Iya. Nah, berarti sebenarnya nyambung ya. Yang jajah kita juga udah Yahudi jatuh sebenarnya. Iya, kesehatan Templar itu kan di satu sisi dia mengagumi pasukan dari Sultan Salahuddin Ayyubi, tapi dia benci juga. Gitu. Yang kemudian dari Eropa jadi Belanda, tapi bukan termasuk dalam keluargaan urunan kerajaan-kerajaan itu kan? Bukan, dia turun-temurun. Turun-temurun. Semua turun-temurun. Karena dia membangun sistem. Pada saat Templar dibubarkan, dimusnahkan, mereka itu di bawah tanah. Sehingga kita kenal itu kelompok rahasia, Secret Society. Nah, jadilah Freemason. Ya, dia mengambilkan istilah itu. Freemason kan dikata tukang batu yang berbebas, tukang batu bebas. Nah, itu akhirnya dia bisa merubah abad pertengahan dengan abad pencerahan. Dengan pendekatan materialisme, humanisme, dia maju dengan pendekatan sains. Tapi merubah keyakinan orang dengan pendekatan saintifik yang di dalamnya materialistik, humanistik, sekuler, sehingga orang tidak percaya dengan agama, tidak percaya dengan Tuhan. Jadi melepaskan akidah. Nah, itu genosid akidah. Nah, kita tergenosid akidah nih sebenarnya. Ini jadi inget ya dulu beberapa episode yang lalu tuh bahwa Azazil itu api. Iya. Kemudian keturunannya atau pengikutnya akan membuat orang-orang wasfi sufi, terdikoi dengan akidah, membuat akidah kepercayaan baru yang ujungnya adalah menyembah matahari lah, menyembah api, menyembah ujung-ujungnya yang cahaya-cahaya itu. Dan sampai pada puncaknya kan 322 sebelum Masehi diakui Dewa Matahari sebagai Tuhan. Ra itu ya. Nah, sehingga diadopsi kan. Dewa Matahari itu dengan penanggalan matahari. Itu kan 1325 sebelum Masehi. Waduh kan guys, tinggal disambungin sama episode yang lain nih. Kayaknya makin ketemu puzzle-nya nih. Kenapa kita setiap beberapa waktu harus melakukan upacara? Jadi pada intinya mereka ini akan membentuk suatu tatanan dunia baru, the New World Order atau Novus Ordo Seclorum. Ini sudah mereka persiapkan, sudah sedemikian lama. Dan menjadikan beberapa negara itu adalah bagian integral mereka. Siapa itu? Ya, kalau menurut saya ada 3 negara. Di situ ada 3 poros segitiga. London, Washington, Tel Aviv. Jadi emang kenyataannya seperti itu. Itulah poros segitiga. Jadi sampai akhir zaman akan begitu terus? Iya. Amerika itu kan itu boleh dibilang tidak berdaulat, di bawah jajahan Inggris. Pada saat itu Inggris dikuasai oleh agen-agen Freemasonry. Terjadinya perang, kemerdekaan Amerika juga didukung oleh Freemasonry, oleh Illuminati. Nah, yang mendukung Israel sekarang siapa kalau bukan Amerika dan Inggris? Terjadinya Balfour, jajahan Balfour itu kan Inggris. Amerika yang mendukung sampai sekarang. 45 hak veto Masari semenjak tahun 72 mendukung Israel. 45 veto Amerika mendukung Israel. Jadi nggak akan berubah sebenarnya itu ya, nggak akan berubah ya. Ya, dua sisi mata uang lah, dapat kita bedakan tapi tidak dapat kita pisahkan. Iya, bikin standar ganda lah mereka kan. Hari ini saya baru baca berita katanya Australia akan menjadi negara bagian yang ke-51 dari Amerika. Apa bener? AUSUK namanya. Padahal itu kan punya Inggris ya. Inggris, dipakai untuk memantau Asia itu padahal. Oke, next slide. Waduh. Ini dia nih. Wah, ini dia kelompok rahasia yang kita tadi. Ini banyak di internet. Ini saya ambil dari internet. Kalau yang ini kan ini kesehatan Templar. Nah, Crusade itu ya. Nah, Crusade ya kan. Nah, ini lambang Freemasonry. Dan kalau kita nggak juga segitiga jangkar ini kan
jadi lambang VOC. Iya, VOC begini juga. Nah, ini ada G. G ini gnostik, turunan generasi. Oh, gnostik yang waktu itu kita bahas juga. Ini ada G itu gnostik baru tahu sekarang. Turunan. Sebelumnya maka jadi agnostik, itu ini gnostiknya. Gnostik, turunan. Siapapun turunannya tetap dia mewariskan pandangan, mewariskan sistem. Oh, dan itu berlaku sampai sekarang. Padahal dulu agnostik adalah orang yang nggak percaya sama gnostik, dan agnostik tuh justru lebih dekat dengan yang punya akidah. Jadi gnostik ini generasi penerus. Untuk teman-teman yang suka musik ini lambang ini ada dipakai oleh beberapa band seperti Dream Theater, Angels Airwave, apalagi banyak banget gitu. Logo-logo Metallica gitu ujungnya gitu ya. Nah, kalau yang ini Skull and Bones. Skull and Bones itu bagian dari Freemason. Jadi anak-anak muda terkumpul itu di Yale. Dia membangun suatu komunitas pemuda-pemuda mahasiswa untuk meneruskan misi Freemasonry. Salah satu presiden pada saat itu ya belum jadi presiden. Itu George Bush, anak dan bapak di anggota Skull and Bones ini. Iya. Oh, di Amerika nih. Iya. Jadi ini lebih ekstrim Skull Bones ini karena dia bagian dari Freemasonry. Dari Mason. Kalau yang di atasnya nih? Itu Baphomet. Baphomet ya? Baphomet itu dikembangkan, dipahami oleh Ksatria Templar. Jadi waktu perang salib, mereka menganggap Nabi Muhammad itu sebagai dewa, dipanggil dengan Abu Fahmed. Jadi Muhammad itu dianggap sebagai dewa, sehingga disamakan dengan istilah Baphomet. Baphomet itu adalah manusia berkepala hewan. Oh. Apa namanya? Kambing Mendes. Nah, itu dipertuhankan kambing Mendes itu. Baphomet itu dari Muhammad. Dia menerapkan itu, padahal Baphomet ada itu pada saat zaman Mesir kuno udah ada. Tapi dia menyindir bahwa dewanya Salahuddin Ayyubi adalah Baphomet. Oh, digeser sama dia. Iya, dia bentuk keyakinan kepada pengikutnya. Ini makanya menang Salahuddin Ayyubi karena ada dewa. Dewanya itu adalah Muhammad. Muhammad itu adalah Baphomet. Dia sebenarnya mengakui ketangguhan, kehebatan pasukan Salahuddin Ayyubi, tapi dia benci, sehingga disamakanlah antara Muhammad dengan Baphomet. Oh. Nah, itu disembah-sembah sampai sekarang. Ada perkumpulan satanik ya. Ada korelasi nggak dengan dengan Freemason? Dengan Freemason ya pasti ya. Baphomet itu. Ada korelasi nggak yang bentuk Baphomet yang ada di Bappenas? Saya tidak tahu. Ada. Tapi kalau gedung-gedungnya kan ada loji-lojinya itu di Bappenas, di Kimia Farma yang di arah Pasar Baru itu. Kan kalau kita lihat peta Jakarta, daerah Bappenas itu kan bentuknya seperti Baphomet tuh. Iya, itu bentuknya seperti itu. Di Washington, apa segala macam, bentuk jalannya juga seperti itu. Jadi memang Baphomet itu dianggap sebagai salah satu aliran kepercayaan yang menuhankan nih Baphomet itu. Kepala Mendes itu. Kambing Mendes. Kambing Mendes ya. Mungkin teman-teman kalau makanya ada istilah kambing hitam. Sebenarnya ini udah ada Baphomet itu zaman Kabalah udah ada, zaman Mesir kuno udah ada. Jauh sebelum nama Nabi Muhammad. Mereka hanya menyindir saja dan setelah itu juga menjadi alat bagi propaganda untuk memperkuatkan pasukan perang salib daripada si Ksatria Templar. Ksatria Templar ini kan pasukan rahasia yang dibentuk oleh Biaran Sewan, tapi dia menyimpang. Menyimpangnya tadi nah bisa dibilang udah punya istri, punya anak, Maria Magdalena. Ini menyerang keyakinan Kristen. Sehingga Paus Clement dengan Raja Philip mengeksekusi. Itu pada tanggal 13 tahunnya 1305 Masehi. Tanggalnya tanggal 13 hari Jumat. Makanya mereka mengatakan tanggal 13, angka 13 itu sial. Karena pada saat itu di bumi hangus kan dibakar hidup-hidup. Ksatria Templar ini? Iya. Yang tersisa, yang ada, tapi yang banyak ada. yang kabur juga. Yang selamat kabur. Lari ke Eropa Timur. Makanya dianggap sial itu 13 karena itu tanggal pembakaran. Manusia dibakar ya itu. Ksatria Templar. Jadi kalau teman-teman tahu ada satu dulu serial namanya The Saint ya.
The Saint dulu zaman dulu itu karakternya namanya Simon Templar. Itu plesetan dari Return of the Saint. Saint Templar. Waduh, ini berarti membahas kode ini udah berjalan dari Hollywood bertahun-tahun ya. Kalau tadi mata ini, oh iya bener nih. Ini Ava. Di atas ini nih ada band namanya Angels and Airwaves, logonya Ava. Oh. Ini artinya apa aja nih selain mata Horus ini nih? Kalau mata Horus kan emang dari zaman Ramses, zaman Firaun, zaman dulu udah ada mata itu. Horus, dewa Horus. Oh, dewa Horus ya? Dewa Horus. Berarti yang paganisme itu masih ada? Paganisme zaman Mesir kuno. Sampai sekarang sebenarnya dijalankan ya? Iya, yang itu diterapkan dalam Freemasonry, Illuminati. Oh, ini artinya apa yang di atas ini? Itu tanda-tanda saja. Oke. Ini dari kelompok Secret Society, kelompok rahasia. Next. Nah ini apa namanya, strata, tingkatan. Hierarki. Ini Scottish Rite itu juga bagian dari Illuminati. Nah ini tahapannya. Ada 33 tahapan. Jadi kalau dibilang 33 itu udah apa istilahnya, Grandmaster paling hebatnya orang itu. Contohnya apa nih kalau dari sini ke sini nih? Ini tahapan. Jadi dari umum sampai yang paling atas, itu ada 33. 33 itu dipanggil 33 derajat. 33 itu pangkat paling tinggi. Ya Grandmasternya lah. Oh, ini logonya logo ini nih, logo ya, G-nya nih. Freemasonry. Nah, ini puncaknya ya si Horus. The step of. Dan ini lambang-lambang ini dulu pernah ada di salah satu DPRD bikin gapura, ya seperti ini DPRD Jawa Timur. Waduh. Tapi akhirnya diprotes warga ya, pada akhirnya dirubah. Warga paham juga ya. DPRD Jawa Timur tuh. Waduh. Kantornya apa? Dia punya apa namanya? Gapura depan seperti ini. Seperti ini. Ini Scottish Rite. Nah, itu bagian organisasi dari Freemasonry. Ini York. Ya. Pantesan nama York itu ada di mana-mana di Inggris segala macam. Sampai akhirnya dia pindah ke Amerika, New York. Berarti orang-orang York juga ke situ jangan-jangan untuk event. Ya mereka yang mendirikan kok. Dia mendirikan pusat mereka di New York selain London. Oh, ini organisationnya kayak gini nih, ini banyak banget. Oke, next kita lihat lagi. Nah ini ini saya khususkan dari Darwin sampai Fasis dan Ziodes. Darwin itu ini Erasmus Darwin, kakeknya si Darwin. Yang konsep manusia dari monyet itu? Iya, jadi bukan Darwin murni, dia dipengaruhi oleh kakeknya Erasmus Darwin. Nah dia penganut Kabalah. Erasmus Darwin penganut Kabalah. Dan dia meyakini yang diteruskan oleh Darwin bahwa manusia itu ada dengan sendirinya dari unsur sel yang membelah diri sehingga dia menjadi hewan dan berevolusi menjadi manusia. Adanya kita manusia kata dia itu ada dengan sendirinya dari sel yang membelah diri sehingga manusia ini asal usulnya hewan. Maka secara filsafat yang kuat yang menang, yang lemah akan mati. Jadi diibaratkan dunia ini hutan. Ya kita ini semua hewan. Sehingga siapa yang kuat dia yang memenangkan, yang lemah selesai. Dan jangan lupa dalam teori Darwin itu ada inkarnasi. Orang meninggal ya bisa inkarnasi. Bangkit lagi. Ya entah jadi apalah kata dia. Nah ini diteruskan oleh Darwin. Ajaran Darwin ini ajaran yang berbahaya. Nah siapa itu Erasmus, siapa Darwin? Dia dari Kabalah dan dia juga dari Yahudi. Nah itu dia. Berarti Yahudi. Konsep Darwinisme ini sebenarnya meniadakan keberadaan Tuhan. Orang bisa ateis, bisa murtad kalau Islam. Tidak meyakini ada eksistensi Tuhan. Jadi dengan sendirinya manusia nggak ada pengaruh, nggak ada apa-apa sama Tuhan. Jadi nggak akan ada nanti akhirat segala macam, nggak ada. Hilang nongol lagi, jadi apa gitu kan? Dan itu yang digunakan menjadi seseorang bersikap pasis karena merasa ya hewan, siapa yang kuat dia memenangkan. Dan itulah digunakan oleh Benito Mussolini dan Hitler. Paham dari pemikiran. Tapi kenapa ya? Padahal secara sains nggak bisa terbukti kalau ini. Iya, kalau
kita semua dari kera atau dari monyet, gimana ceritanya? Kita nggak pernah berevolusi. Nah ini kan kenapa itu bisa dipercaya? Karena teorinya dalam konspirasi itu adalah suatu hal yang harus diwujudkan. Kekuatan kebenaran itu ada di konspirasi. Diulang-ulang gitu seolah-olah. Jadi kebenaran itu adalah konspirasi, bukan kebenaran itu adalah sesuatu hal yang mesti dibuktikan. Nah kalau kita kan dibuktikan, atau kalau dari agama berdasarkan nas, tapi juga dengan rasio juga membenarkan. Tapi kalau dia tidak, konspirasi kebenaran itu disepakati bersama, yang benar yang ini. Nah kalau kebenaran konspirasi gimana? Dia yang membuat, dia yang membentuk, dia yang menyebarluaskan, dia yang mengalihkan, dia jadi kebenaran baru. Ya, jadi seolah menormalisasi sesuatu ini bahwa ini benar menurut kesepakatan gitu. Jadi kayak konsep-konsep contoh misalnya LGBT gitu kan. Jadi kebenaran karena berdasarkan kemanusiaan, humanisme. Seolah norma yang paling bagus yang itu. Saya kan lahirnya memang laki, kodratnya seperti ini. Dalam saya rasanya wanita loh, gitu. Orang-orang harus nyamain. Oh ya kamu wanita. Kebebasan berekspresi dan lain segalanya, liberty. Jadi pengaruh. Jadi semua ini ada kaitan. Ya itu dia. Itu dari kalau kita lanjut, nah inilah Rothschild pertama, Amsel Bauer. Dia yang mengangkat diri sebagai Rothschild pertama. Rothschild yang pertama itu? Iya, Amsel Bauer. Tahun? Ini tahunnya 1700-an sebelum dibentuk yang namanya Illuminati. Kalau Illuminati 1776, dia ini udah nimbul 1773 mengundang 12 tokoh Yahudi yang salah satunya Adam Weishaupt di rumahnya. Jadi dia ini dedengkotnya Freemasonry dari aspek keuangan. Memang berarti bertumbuhnya itu dari ekonomi 1773. 1773 ya? Iya, pertemuan itu. Belum ada teror Herzl segala macam ya? Belum. Nah, habis dia baru ada Weishaupt. Ada Weishaupt 1776 membentuk Illuminati. Ini ada Weishaupt. Yang ini ya? Iya. Nah, ada Weishaupt itu disepakati dalam rapat atas pengarahan Rothschild pertama, si Bors, untuk melanjutkan misi membentuk Illuminati dengan peringkat Zionis internasional. Itu sudah dibahas. Nah, itu ada 20 butir kesepakatan. Ya, antara lain adalah penguasaan negara dengan kekuatan Illuminati dan kekuatan pemodalan, perekonomian, dan termasuk konspirasi-konspirasi terhadap berbagai hal. Udah disepakati 25 itu. Dan termasuk perang. Udah disetting. Termasuk perang terkait dalam hal ini Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan termasuk menjatuhkan Ottoman Turki. Tahun 1773 sudah dibentuk itu. 1773 udah mau njatuhin Kesultanan Ottoman Turki. Sedangkan 3 tahun setelahnya baru 1776 kan. Nah itu dibentuk Illuminati oleh Adam Weishaupt di Bavaria. Ya jadi guys, dulu dunia itu 3/4-nya adalah dikuasai oleh Kesultanan Islam, yaitu Ottoman gitu. Jadi kalau bilang kembali kepada pemerintahan Islam, kapan majunya? Justru majunya selama 13 abad itu dipegang oleh Islam. Ya, cara untuk menjatuhinya ternyata udah diproyeksikan dari 1776 karena Eropa tuh nggak dapat apa-apa ya. Selama Ottoman berkuasa mereka nothing gitu ya. Oh, jadi ini konspirasi untuk menjatuhkan Sultanan Islam sebenarnya. Iya, dilanjutkan dengan Perang Dunia Pertama itu dijatuhkan Kaisar Nicholas II, didahului oleh revolusi Bolshevik. Nah, revolusi Bolshevik ini juga kalangan Yahudi yang bermain untuk mengacaukan stabilitas Rusia pada saat itu, sehingga turunlah Kaisar Nicholas II. Lanjutlah Perang Dunia. Loh, sebelum Perang Dunia Kedua, Perang Dunia kan mereka mau menjatuhkan Sultanan Utsmani. Yang dipakai ini. Nah, yang itu kan ditaruh si namanya Kemal Atatürk. Kemal Atatürk itu sebenarnya dia dibentuk dengan usia muda. Jadi ada kaum Zionis Yahudi pada saat itu, Yahudi muda. Dan dia termasuk di dalamnya. Sampai dia dibina, sampai masuk militer, sampai jenderal, sampai mengalukan konspirasi untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid II. Dan dia digunakan dari bangsanya sendiri, dari orang Turki sendiri yang sebelumnya gagal
Theodor Herzl berkali-kali kan gagal. Iya. Meminta itu gagal. Disusupkanlah yang namanya Mustafa Kemal Pasha atau Kemal Atatürk. Dibina dia dari masa muda masuk dalam kelompok Yahudi muda sampai dia masuk militer. Dipengaruhi lah istilahnya pada saat itu pembulian lah, penguatan di dalam menjatuhkan kekuasaan sultan. Oh, jadi waktu itu pernah ada perang Gallipoli yang seolah-olah mau menyerang Turki oleh Inggris itu. Yang ternyata itu bukan pasukan Inggris, itu pasukan Australia gitu kan. Itu adalah setting sebenarnya. Itu semua disetting. Biar kelihatan jadi pahlawan. Dan pada akhirnya itu terjadi dengan perjanjian Camp David kan dibagi-bagi oleh Inggris. Mulai. Jadi pembagiannya itu dengan Camp David melucuti kekuasaan Ottoman di berbagai wilayah. Bahkan sebelumnya Napoleon Bonaparte itu dia tour of duty sampai ke Mesir. Mesir kan waktu itu bagian daripada Ottoman. Itu diprovokasi Mesir. Anda ini adalah orang asli pribumi. Kenapa sekarang Anda takluk taat kepada bangsa Mamaluk yang bukan dari bangsa Anda sendiri? Oleh Napoleon Bonaparte. Nah, jadi saya katakan bahwa bapak politik identitas pertama itu Napoleon Bonaparte. Dia membawa prinsip hukum kode penal Prancis ke Mesir. Mas Ari, dengan yang kita kenal sekarang azas legalitas. Tapi di sisi lain dia membangun semangat anti Turki terhadap semangat populasi pribumi di situ. Jadi bapak rasialisme, bapak politik identitas itu adalah Napoleon Bonaparte. Sehingga bangsa Mesir berontak kepada Mamluk. Mamluk itu bangsa yang dari Turki memerintah di Mesir. Kalau kita bilang gubernurnya lah, tapi perwakilan dari kekhalifahan Turki. Ya tapi kan itu di momen itu kan kayak kerja kelompok berarti ya sebenarnya. Iya, mereka memanfaatkan berbagai channel saluran. Benar ya. Kayak kan kalau nggak salah yang di negara-negara Arab, kalau nggak Lawrence yang belah-belah itu sama juga misinya. Iya, Lawrence Arabia itu agen Inggris yang disusupkan sehingga Hijaz lepas, naik Saud, Abdullah dijadikan raja di Yordan. Yang sebelumnya semuanya kan bagian daripada Ottoman. Ottoman lemah, tambah Perang Dunia I. Selesai udah. Mereka menjatuhkan Islam dan juga sekaligus penetrasi melemahkan Eropa Timur pada saat itu. Rusia bubar, Kaisar Nicholas jatuh, tampil Hitler dengan Mussolini sebelumnya, terjadi Perang Dunia. Tapi habis Perang Dunia apa? Di mana kekuasaan itu terjadi? Kekuasaan itu kembali ke Amerika dan Inggris. Pada akhirnya kembali ke Amerika dan Inggris. Itu semua konflik negara-negara Timur Tengah itu di belakangnya ada mereka betul semuanya. Mereka menciptakan terjadinya perang itu untuk dalam rangka mewujudkan negara Israel yang memang sudah dipersiapkan oleh Rothschild pertama dan Adam Weishaupt, kemudian diturunkan oleh Theodor Herzl. Dan di mana kita tahu Theodor Herzl membangun ini, ketika dia sudah melobi, melakukan segala hal kepada Sultan Abdul Hamid II, tidak berhasil, mereka membentuk konferensi internasional di Basel, Swiss, 1897 itu. Sampai di buku hariannya si Theodor Herzl itu ditulis, dari Basel saya bikin negara Yahudi di Israel. Itu ada tulisan dia di buku agendanya. Dari Basel, Swiss, saya bikin negara Yahudi di Israel. Memang cita-citanya untuk membentuk negara Yahudi di Israel atau Palestina. Dan keinginan ini terhubung dengan keinginannya Kesatria Templar. Kesatria Templar kan memang menguasai menjadi. Nyambung. Ini kalau saya ambil sedikit kesimpulan yang mungkin bisa salah nih, Pak Dok. Dulu mereka nguasain Sam ya, nguasain Palestina, nguasain tanah Palestina Israel, direbus Salahuddin Ayyubi, Kesatria Templar, kemudian jadi diaspora kan gitu kan,
keluar ke tanah air ya. Kembali ke tanah air, kemudian dia dihanguskan. Nah, Sekte Templar itu bikin organisasi di negara-negara terpisah untuk membentuk yang namanya Freemason ini. Gitu. Pada saat dunia dikuasai Kesultanan Islam, mereka berupaya bertahun-tahun itu di bawah tanah itu. Di bawah tanah bergerak secret society untuk menjatuhkan kesultanan, gitu ya. Betul. Menjatuhkan kesultanan ketika kemudian kalau kesultanan udah tadinya minta sama sultan gak dikasih tanah Palestina. Akhirnya caranya dengan apa? Sehingga kesultanan dihancurin melalui Kemal. Orang dalam. Gitu. Dan negara-negara yang dikuasai sama Turki dibikin berontak. Iya. Itu sejarahnya di kemah pakai penggarisan. Ini Irak, ini Iran, ini Yordan, ini Arab Saudi, Hijaz. Itu pakai penggarisan kayak kertas. Berarti yang dituju sebagai penguasanya adalah orang-orang dia semua. Inggris. Nah, itu dia mulai kebentuk nih guys. Abis itu dibikinlah Perang Dunia 1 dan 2. Itu semuanya dari usaha tadi adalah untuk membentuk negara Israel. Begitu berarti? Iya. Israel dari perjanjian Balfour. Inggris. Camp David, Inggris. Dan semua negara yang udah terkolonisasi, yang udah diketar orang-orang dia, dicekel dipegang dengan perekonomian dengan mereka yang ngontrol. Iya, dia ngontrol. Secara geopolitik sampai sekarang dia ngontrol. Strategi ada di dia. Ya. Di ruang hidup dia atur. Jadi semua pemimpin negara harus sesuai dengan agenda mereka. Iya, harus. Ngeri. Jadi semua ini udah terkonsepsikan. Jauh. Termasuk konflik internal di setiap negara itu ada mereka. Ya, sedikit banyak ada. Apalagi yang namanya konflik Timur Tengah diciptakan. Karena sejak dikolonize itu, sejak dikolonisasi, negara-negara mulailah keluarlah sebuah tatanan namanya demokrasi. Iya. Itu bukan mereka juga. Ya bentukan mereka, liberty segala macam, persaudaraan, kemanusiaan, itu kan slogan-slogan mereka. Oh, jadi selama ini ya kita pakai semuanya dari mereka. Ya mereka. Memang secara normatif itu benar, tapi ketika memasuki ranah akidah, ini jadi rancu. Kalau atas dasar persaudaraan, kesamaan, nah itu kan agak rancu kan? Ya. Kita bersaudara, kita bersaudara sebatas nation state, negara bangsa. Tapi kalau persaudaraan dalam bidang akidah, persamaan dalam bidang akidah, kesatuan dalam bidang akidah, ini nggak boleh. Kan lakum dinukum waliya din. Iya. Nah, itulah yang dipanggil humanisme sekuler. Dan akhirnya pluralisme. Semuanya dari mereka semua. Ya, liberalisme, pluralisme, sekularisme, dan agnotisisme, fasisme, Zionisme. Yang isme kembali ke dia lah. Benar ya. Jadi bahwa drama konflik politik di sebuah negara ada sutradaranya ternyata. Jadi runtuhnya Kesultanan Islam yang ada di Utsmani, Ataturk jadi pahlawannya di sana. Sampai sekarang dianggap pahlawan beberapa pihak. Itu ternyata bentukan mereka. Saya ada catatan di buku lama. Itu diterangkan untuk menjatuhkan kekhalifahan Utsmaniyah dalam 1 abad, berarti kan 100 tahun. Itu 100 rencana. 100 rencana dalam 1 abad. Jadi memang udah mereka punya agenda. Ataturk ini yang terakhir. Tarbiyahnya kuat banget ini mereka ya. Jadi ibaratnya yang menggantikan harus sesuai dengan tujuan ya. Ya fokus yang jelas ya. Bahkan sampai Hitler juga orangnya dia. Hitler ini dari si Rothschild. Jadi bapaknya dia ini berhubungan badan dengan pembantu. Anak haram jadah kan, anak zina. Enggak diakui karena berhubungan badan zina dengan pembantu. Melahirkan Alois. Alois itu bapaknya Hitler. Alois baru nikah, benar, lahirlah Hitler. Nah berarti Hitler anak haram jadah dari siapa? Bapaknya yang haram jadah. Bapaknya anak haram dari Rothschild yang menyetubuhi pembantunya. Jadi memang Hitler tidak diakui sebagai keluarga Rothschild. Bilang neneknya itu Yahudi itu. Iya memang Yahudi pembantunya itu. Kan Rothschild bapaknya Alois. Tapi tidak diakui terah dari Rothschild. Kenapa? Karena Alois anak zina. Tapi Hitler dibesarkan oleh Zionis pada saat itu, oleh Freemasonry. Dia disekolahkan ke Inggris menempuh militer.
Itu di Inggris dibesarkan pemahamannya dia, dibentuk dia sampai dia besar, sampai dia memimpin partai Nazi. Tapi di satu sisi dia juga digunakan untuk kepentingan Perang Dunia Kedua. Dibenturkan antara Barat dengan Hitler. Hitler dibenturkan dengan Barat. Tetapi juga dikaitkan dengan Yahudi. Yahudi dikorbankan sehingga kita kenal namanya Holocaust. Tetapi pertanyaannya itu adalah suatu hal yang berhubungan siapa Yahudi yang mana yang dikorbankan pada saat itu. Bisa aja itu mungkin angka yang dibesarkan supaya Yahudi diterima di seluruh dunia kali. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Makanya mereka diterima di Palestina kan? Ya, pada akhirnya dengan hal kejadian Holocaust itu jadi dasar untuk mendirikan negara Israel. Dengan adanya Holocaust, orang Yahudi mengklaim dia harus punya negara Israel bagi Yahudi yang diaspora untuk kembali ke Israel, tanah airnya. Pada tahun 1930 itu udah banyak yang masuk. Udah banyak yang datang ke Israel. Terlalu baik. Ditambah lagi dengan adanya isu antisemit, adanya Holocaust. Nah itu jadi daya marketing mereka untuk memulangkan orang Yahudi ke tanah air yang sebenarnya mereka menginginkan berdirinya negara Israel. Jadi sehingga dikabulkan, jadilah perjanjian Balfour itu oleh Inggris. Jadi sebenarnya Holocaust salah satu campaign supaya mereka bisa dapat marketing. Iya, marketing. Kalau saya nggak percaya. Jadi Palestina terlalu baik orang Palestina dulu. Ya mari sini. Iya, dikasih sama Palestina waktu saat itu. Berikutnya ini Theodor Herzl nih ya. Ini Benito Mussolini. Ini Benito Mussolini, Itali. Jadi Benito Mussolini termasuk Hitler, dia terinspirasi oleh pemikiran, paham ajaran dari Darwinisme sehingga menjadikan fasis. Seolah-olah yang paling kuat rasis. Iya. Itu jelas dari pernyataan-pernyataan dua makhluk ini. Dua orang ini. Fasis rasis itu dari Darwinisme. Iya. Makanya kemudian nongol yang namanya white supremacist. Iya. Merasa yang kulit putih itu lebih, orang kulit putih lebih berbudaya, lebih mampu, lebih hebat daripada non kulit putih. Kalau itu kan yang suku Arya kan? Iya. Hitler dia menyebut Arya bangsanya, padahal enggak, dia Yahudi ya. Karena Arya kan ada di Rusia kalau nggak salah. Iya, dia merasa bangsa yang lebih hebat, yang lainnya di bawah dia, sehingga tidak level dan harus dilenyapkan. Termasuk Yahudi. Padahal Yahudi yang berkembang di situ kan Yahudi Khazar. Yahudi Khazar itu banyak yang kemudian di Eropa itu kesinian dikenal Yahudi Ashkenazi. Nah, Yahudi Khazar ini dia tidak ada hubungan ke Nabi Ibrahim kalau di sejarah. Dia di zaman Mesir kuno udah ada dari salah satu turunan Nabi Nuh. Dan dia bukan turunan dari Nabi Yakub. Kalau Israel itu kan menisbatkan ke Nabi Yakub. Nabi Yakub kan diistilahkan julukannya orang yang suka berjalan malam, Israel. Tapi kalau Yahudi Khazar, dia bukan dari keturunan Nabi Ibrahim. Dia di luar. Ini dong panjat pansos dong dengan Yahudi. Jadi ya Yahudi yang kalau kita bilang yang kuno, zaman kuno. Tapi memang ada Yahudi Khazar itu, dan paling banyak komunitas yang saya baca literatur itu Yahudi Khazar. Yang kesini salah satu bagiannya Yahudi Ashkenazi. Jadi yang justru terdiaspora aja. Iya. Jadi bukan Yahudi yang ada di Palestina. Bukan. Bukan dari situ mereka ya. Bukan. Yang di Eropa Timur. Ya. Yang di Polandia, yang di orang-orang Eropa ya. Yang di Jerman, yang di Rusia, itu Eropa Timur. Memang ada yang di Inggris, tapi lebih banyak di Eropa Timur. Bangsa Khazar. Berarti justru dia bukan Semit malah. Bukan, dia Yahudi dong. Bukan Yahudi dalam pengertian keturunan Nabi Yakub, bukan. Bukan ya kan? Sehingga kenapa dia mengatakan bahwa Nabi Yakub itu 13 keturunannya, dan nanti di Batak kita lihat ada 13 lapisan. Karena Nabi Yakub anaknya 12. Kok jadi 13? Siapa itu 13? 13 itu adalah Yahudi Khazar. Itu apa, itu mungkin anak istri yang lainnya tuh? Nggak ada, kalau Nabi Yakub setahu saya 12. 12 ya? 12. Ya kan ada dua istri ya, Lea sama siapa gitu. 12. Nah, mereka nambahkan satu, itu dimasukkan ke untuk Yahudi Khazar. Karena yang paling banyak dia. Udah populasi gitu, di dunia ini sekarang Khazar yang diwakili oleh Ashkenazi. Waduh, udah bukan keturunan.
Bikin rusak lagi. Bikin rusak. Jangan-jangan dia keturunannya Namrud lagi kan gitu. Iya. Nah, kalau yang ini Teda Hazel. Ini Teda Hazel. Ini Weizmann PM pertama Yahudi Israel ini Weizmann. Pemimpin pertama PM pertama Israel. Bukannya Simon Peres, bukan ya? Bukan. Nah, itu sampingnya sekarang tuh. Nah, ini sekarang Netanyahu ya. Netanyahu. Ya. Jadi sebenarnya siapapun pemimpin Israel itu punya garis perintah yang sama. Iya, mengacu kepada protokol mereka, garis perjuangan mereka yang dibangun oleh pendahulu mereka. Ini kan lagi berantakan begini mereka sekarang nih. Tatanan yang dibangun lagi hancur semua nih. Iya. Berarti ini blunder atau memang sesuai yang memang mau begitu? Kalau menurut saya mereka memang mengingini terciptanya konflik, mengingini terciptanya perang. Karena 2 kejadian perang dunia sebelumnya dia. Oh, jadi dia mau bikin lagi perang dunia ketiga nih. Iya. Cari gara-gara. Iya. Maka tiba-tiba ngebom Iran, Lebanon itu segala macam. Kok nggak nyerang-nyerang gitu ya? Iya, mereka menginginkan itu. Nanti kita lihat apa dan maksudnya itu akan terlihat. Maksudnya itu dari filosofi mereka. Nah, ini dia. Itu. Next kita lihat. Nah, ini pertanyaannya. Kenapa kita tanya tuh Amerika selalu mendukung Israel? Ini kan kalau kita lihat dikit-dikit hak veto belain Israel. Udah kayak kejam kayak gimana, belaga tutup mata. Juru bicaranya juga kan belain Israel terus gitu. Kita akan buka kenapa selalu mendukung Israel. Ini kenapa nih? Makanya kalau kita lihat cermat, nah saya bawa uangnya nih. Bawa nih uang. Itu kan ini dikasihin plastik biar kayak ini. Ini kan lembar depan. Ya. Warnanya hitam. Ya. Lembar belakang warnanya hijau. Ya. Jadi kan pertanyaannya, mengapa Amerika selalu mendukung Israel? Saya tanya balik. Saya tanya balik. Mengapa George Washington? Kenapa? Iya, George Washington nih kabarnya. Jadi presiden pertama Amerika. Satu itu, 2 dan uang $1 ini nggak boleh diganti. Nggak boleh diganti. Udah beratus-ratus tahun ya. George Washington itu adalah Freemasonry derajat ke-33. Yang tadi. Iya. Oh, maka dia terpilih. Sehingga siapapun presiden Amerika tunduk taat dan patuh kepada ideologi perjuangan Israel. Siapapun presidennya. Apalagi George Washington dibesarkan, dibentuk, didirikan negara Amerika yang sebelumnya koloni Inggris. Itu adalah dengan daya dukung Zionis pada saat itu, Freemasonry pada saat itu. Jadi perang Inggris dengan Amerika sebelumnya itu sudah ada skenario untuk memerdekakan Amerika. Seolah-olah dari Freemasonry. Seolah-olah punya hari kemerdekaan, nyeting seperti si ini Ataturk. Betul. 39 pembentuk undang-undang dasar kita, undang-undang dasar. Undang-undang kalau kita bilang konstitusi lah. 39 pembentuk konstitusi, 13 orangnya itu adalah Mason. Salah satunya Benjamin Franklin dan lain-lain. Apalagi presiden pertamanya ini derajat 33. Si George Washington. Semua perang itu dibiayai oleh para Mason, utamanya oleh Rothschild. Jadi dulunya bahasa Inggris, berarti Yahudi ini bahasa Inggris itu, ketika kemudian nyari lahan, ketemu lahan di daratan Amerika, karena dia kepengen ekspansi kali ya. Betul. Kemudian terjadilah genocide terhadap Indian. Iya. Ini mirip-mirip terjadi sama Palestina sebenarnya kan? India di genocide dibunuh oleh mereka. Karena dulu belum ada IG aja tuh, jadi nggak ketahuan ya. Berapa banyak kaum Indian dibunuh dan padanya masuk mereka. Jadi mereka sudah masuk mendahului Inggris di Amerika itu. Jadi kalau dibilang Columbus menemukan bumi Amerika, mereka udah mendahuluinya kok. Nah sehingga kalau kita lihat, makanya ini saya balik. Di balik lembaran pertama ini, lembar pertama yang hitam, di baliknya itu mengandung simbol-simbol dan kode-kode rahasia yang warna hijau ini. Sehingga siapapun presiden Amerika, dia akan dipengaruhi oleh kekuatan Zionis yang termaktub dalam simbol-simbol yang mereka buat sendiri. Kita tahu dari mereka. Ini kayak fakta perjanjian. Iya. Ya, siapapun presidennya,
belakang lu ini, gitu ya. Waduh, emang bahasa kode mereka ya. Bahasa kode. Jadi kalau ngomong, kalau kita bikin duit ya sama lah, Mas Ari. Ini kan duitnya beda ini, lembar depan sama belakang. Iya. Tapi belakang itu sangat penuh dengan misteri dan banyak simbol-simbol rahasia. Ada beberapa para ahli menyampaikan, tapi saya juga menemui. Yang saya gunakan di sini, ini sumbernya dari Muhammad Isa Daud dan kalau orang Hindusianya almarhum Toto Asmara. Tapi saya juga menemui sendiri. Hasil temuan saya dan kita dapat konfirmasi nanti dipertegas dalam slide berikutnya ada. Jadi bukan cocok logi. Iya, benar-benar. Ini sesuai dengan kondisi saat ini dan sesuai dengan fakta dan data yang terjadi. Jadi dipakai sebagai alat tukar di seluruh dunia. Kertas ini seolah sakti banget ya, dolar ya. Kemudian apa namanya? Segala macam presidennya. Nah, belakangnya pasti harus memenuhi agendanya mereka nih. Rahasia. Dari obrolan tadi kita juga bisa ngebuka satu hal, teman. Jadi ternyata genosida itu udah dari zaman dulu dan pernah terjadi dan bahkan menang. Dan bahkan berhasil gitu kan. Betul. Indian kemudian di genosida jadi punya yang genosida, gitu kan. Betul. Australia tadi punya aborigin di genosida jadi punyanya Inggris. Jadi punya Inggris padahal punyanya aborigin. Sekarang Palestina mau di genosida belum berhasil sampai sekarang. Aduh, kita buka lagi. Ini contoh. Ini saya ambil satu-satu. Dan bahkan banyak dalam Wikipedia ini menyebutkan bahwa ini presiden Amerika yang terkait dengan Freemason. Iya. Ya, hampir semuanya dong. Hampir semuanya. Cuma kalau di Wikipedia dikeluarkan Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, George W. Bush. Selebihnya diakui oleh Wikipedia secara internasional. Tapi Ronald Reagan ini anggota kehormatan. Oh gitu. Anggota kehormatan dikasih. Nah, termasuk Bill Clinton. Tapi George Bush senior dan George Bush junior ini anggota tengkorak dan tulang. Oh, sekalian Bush jadi? Iya. Oh. Jadi semenjak dia kuliah, nggak semudah. Bagian dari Freemasonry. Berarti mereka nih udah memang anak-anaknya, penerusnya itu udah dikasih ideologi yang ini diakui semua sama dia. Diakui. Baik yang Freemasonry maupun yang dari klub tengkorak tulang maupun Bill Clinton sebagai anggota kehormatan. Diakui kok. Ini mah hampir semua. Hampir semua. Bisa dibilang semua malah. Ini satu-satu saya lihat, saya konfirmasi. Ini Harry Truman yang zaman waktu perjanjian itu kan? Betul. Balfour kalau nggak salah ya. Oh, semuanya. Hampir semuanya. Nah, ini Ronald Reagan yang menjadikan globalisasi masuk ke Indonesia dengan Margaret Thatcher. Dengan adanya privatisasi, liberalisasi, ya kan, deregulasi sehingga neolib masuk ke Indonesia. Pasar hulu, pasar hilir dibebaskan. Ada aja undang-undang atau monopoli, ada aja undang-undang penanaman modal yang dulunya pasal 33 itu merupakan ruh daripada keadilan sosial kita terkait dengan penguasaan negara. Ya sekarang jadi pasar bebas. Itu zaman Ronald Reagan dengan Margaret Thatcher dalam konsensus Washington. Neolib mesti kita bahas juga nih kayaknya. Menarik juga nih kayaknya. Oke, Obama nggak masuk? Obama belum masuk di Wikipedia. Saya belum dapat kepastian. Guys, ini ada di Wikipedia ya guys. Jadi misalnya ini bukan yang ngarang, ini ada di Wikipedia juga. Untuk jelasnya di dalam buku-buku mereka. Banyak buku-buku. Bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Oke, next. Nah, ini Joe Biden. Dibalik sumpah Joe. Dia sumpah katanya dia menggunakan Injil dari keluarga. Tapi kalau kita perbesar, ini yang diperbesar. Nah, ini ada lambang. Ini kan salib. Iya, ini salib. Oh, salib di atasnya. Ini salib. Nah, sebelah salib itu ada ini. Apa itu? Segitiga satu mata. Oh, ini diperbesarnya ini. Yang ada di dolar tadi. Dalam salib sebelah kanan ada segitiga. Saya perbesar segitiganya ini. Oh, ini kode-kode semua ya. Coba kita lihat ya. Ini Bunda Maria ya. Oh ya, ini benar ini. Itu saya perbesar, warnanya saya terangi. Oh, jadi ini kenapa kok bisa sama-sama? Maka tapi dia nolak. Saya bukan Illuminati, saya bukan Freemason. Ini kitab Injil semenjak
dari leluhur saya. Sama tuh. Iya. Tapi kita pertanyakan kenapa ada di kitab itu ada tanda masonik, ada tanda segitiga dengan satu mata. Ada kode lain nggak mungkin? Itu rame di internet pada saat dia diambil sumpah. Banyak para jangan-jangan ini ada artinya semua nih, jangan-jangan nih. Cuma kitanya belum paham aja nih. Dipermasalahkan apakah benar dia itu Mason. Tapi kalau dilihat kitabnya, ya itu ada tanda kan yang saya kasih tanda merah panah. Ini kotak. Apa nih? S. Kemudian ini udah H kalau itu tiang itu. Nah itu ada huruf S, saya tidak tahu. Kalau itu tiang memang suka digunakan nama dia. Kita nanti siapa tahu akan terbuka sesaat nanti. Ada lagi kode lain gitu ya. Oke, next. Jadi ini bukan hoax ya. Ini ya diramaikan oleh mereka sendiri. Iya nih. Itu siapa yang perbesar itu? Saya yang perbesar. Enggak, ini di internet ada juga? Ada. Ya mungkin ada teman-teman yang iseng untuk ngebongkar ini apa tadi logo itu tuh apa aja gitu kan. Jadi bahkan teman-teman yang Nasrani sekalipun mungkin bisa mencari tahu juga ya bahwa sumpahnya kelihatannya di Bible tapi bukan gitu. Bukan, itu Bible versi Masonik. Versi Masonik ya. Nah ini filosofi Kabbalah. Kabbalah sama Karbala beda? Bukan. Nah ini coba kita lihat Kabbalah itu kan Aishonfur, jadi cahaya. Ensopfur itu dikatakan cahaya itu melambangkan ketuhanan. Nah ini ada cahaya dengan satu mata dua Horus. Ini kan cahaya. Iya. Nah, ini mewakili kepentingan The Great Seal, segel agung, segel besar Amerika. Ada tulisannya. Tapi di sebelah kanannya, di atas burung elang juga ada cahaya. Dengan adanya bintang kan ada cahaya juga. Kalau kita katakan ini cahaya di Amerika, tapi ini juga cahaya yang mewakili cahayanya Zionis, Israel. Kenapa? Kalau kita lihat formasi bintang ini formasinya 1, 4, 3, 4, 1. Ya kan? 1, 4, 3, 4, 1. Kalau dibentuk dengan garis, dia akan membentuk segitiga sama sisi ke atas ke bawah sehingga jadi segi 6. Star David. Nanti kita bisa lihat. Sehingga cahaya ini mewakili kepercayaan Kabbalah bahwa cahaya itu bagian dari ketuhanan mereka yang dipancarkan oleh matahari. Cahaya. Nah, apa buktinya cahaya itu kemudian menjadi bagian mereka? Lah ini cahayanya jelas dan ini. Dan kemudian ini mengacu kepada filosofi Kabbalah dengan pemahaman yang tadi. Baphomet ada di mana? Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini simbol Baphomet, Mas Ari. Kalau yang ini diperbesar kelihatan nih Baphomet. Tapi kalau yang di atas ini mesti dibalik dulu. Ini gambar ini dibalik kebalikan ini. Ini pun sama. Jadi kalau kita mau lihat ini adalah sama ini mesti dibalik sama. Mesti pakai kaca pembesar. Iya. Ini Baphomet. Di uang ada ininya ya, secara detail. Berarti tersembunyi dia. Nggak mungkin mereka ngasih simbol itu. Ini simbol Baphomet. 4 ini. 4 yang di atas juga simbol Baphomet. Tapi kalau mirroring ya. Untuk melihatnya sama, ini mesti dibalik. Ini dibalik sama mereka. Dibalik kebalikannya ini. Ini gambar kebalikannya. Novus Ordo Sclorum. Jadi filosofi Kabbalahnya dengan cahaya dan cahaya itu adalah bagian dari ketuhanan mereka karena dipancarkan oleh mata Horus dan Baphomet. Jadi sampai kiamat juga nih nggak bakal diganti nih satu darah. Karena kalau dipanggil Baphomet itu yang memuja Baphomet memuja setan. Jadi kan lambangnya ya kepala kambing tangannya begitu. Yang gambar tadi sebelumnya. Terus lanjut. Nah ini penjelasannya. Segitiga dengan mata satu. Kenapa ini dipisah? Ini kan 13 lapisan bata. 13 lapis di dalamnya ada 72 apa 71 bata. Tapi ini segitiga yang ada matanya dipisah dengan primada di bawahnya. Kemudian eplon apa ini?
Pluribus Unum juga dipisah dengan kecil banget tulisannya. Bintang yang mengkonfigurasikan bintang itu dengan segi 6 kan dipisah, sama-sama dipisah, tidak nyatu. Satu mata berpisah dengan segitiga di bawahnya. Bintangnya itu juga Pluribus Unum juga terpisah dengan sinar maupun konfigurasi bintang yang menunjukkan segi 6 dia terpisah. Maksudnya apa? Ini kan terpisah sehingga ini dimaksudkan mereka ini akan bertemu kelak di akhir zaman, baik segitiga dengan satu mata itu terhadap piramid di bawahnya. Berarti kan di sini ada 33 mason, 33 derajat, 33 lapis bertemu dengan Dajjal yang dipertuhankan. Di sana juga terhubung bintang David itu dengan Pluribus Unum. Maksudnya apa Pluribus Unum? Semua bangsa, semua negara yang memang berafiliasi dan sederajat dengan Zionis adalah satu bagian, yang lainnya out. Padahal kan dalam Muslim tuh satu umat tuh ibarat satu tubuh ya. Ya kan, kalau bahasanya bagus Pluribus Unum, dari berbeda menjadi satu. Tapi tujuan mereka menyatukan diri mereka, menghilangkan bangsa yang lain, agama yang lain, sehingga dia sendiri dan superior. Dan itu terwujud dengan hadirnya Lucifer mereka, Dajjal mereka. Berbeda-beda negara. Maka pertemuannya di akhir zaman. Waduh, next. Jadi berbeda-beda negara jadi satu. Semua agama mesti nyatu ke dia. Nyatu ke dia ya. Anus Septis, itu 13 huruf, bermakna semoga dia senang dengan proyek ini. Proyek apa ini? Ya, proyek globalisasi. Dianya itu siapa? Akhirnya apa? Dianya itu Lucifer. Lucifer itu ya kolaborasi iblis dan Dajjal. Jadi geopolitik dunia itu Zionisme segala macam punya bos. Dia berdoa itu semoga dia senang dengan program ini. Anus Septis itu. Jadi dianya siapa? Dianya Lucifer. Itu tertulis di uangnya ya. Iya. Hurufnya kenapa sih dia milih pakai bahasa Latin Anus Septis 13 huruf? Kenapa nggak bahasa yang lainnya saja? Dia berarti kan seperti sebuah proyek rahasia kan? Iya, rahasia. Dianya ini siapa gitu? Lucifer. Si mata satu tadi. Mata satu lambang Illuminati. Mata Horus, Lucifer, mata Dajjal. Segitiga tumpukan bata ini membentuk 13 baris lapisan piramid. Tapi itu belum bertemu dengan si mata satu. Ya ketemunya nanti di akhir zaman, karena Dajjal itu timbul baru dia mimpin pengikutnya. 72 bata menurut Illuminati itu 72 kekuatan Tuhan. 72. Iya. Sedangkan ada 73 pecahan dari keyakinan Kristen. Cuma satu kan kalau salah. Islam terpecah 73 selamat satu. Kristen Nasrani 72 selamat satu. Yahudi 71 selamat satu. Atau begini kali ya. Nah, kalau 72 bata ini menurut keyakinan Kabalah yaitu kekuatan mereka, kekuatan Tuhan mereka dalam perspektif Kabalah. 72 itu angka. Atau yang menuju kekuatan. Dari 73 cuma satu yang Ahlussunnah wal Jamaah. Yang lain bukan. Yang selamat. Ya 72 bata ini jangan-jangan. Jadi mereka tahu, saya yakin tahu lah. Bahwa Islam terpecah 73 yang selamat satu, Nasrani 72 yang selamat satu, Yahudi 71 selamat satu. Tapi mereka memang yakin bahwa 72 itu melambangkan, mensimbolkan kekuatan Tuhan mereka dalam perspektif keperyakinan Kabalah. Kabalah pagan berarti. Iya. Gitu, tumpukan batanya di atas lautan. 13. Nah, ini batanya ini tunggunya di atas lautan. Kalau menurut hadis ya Dajjal sebagaimana ditemukan oleh sahabat Nabi Tamim Al-Dari, ya dia terkontak kantung di laut, tiba-tiba ya sampailah satu pulau. Nah itu ketemu makhluk berbulu lebat, makhluk itu Al-Jassasah. Jadi kita nggak tahu lah bentuknya, tapi dinamakan Al-Jassasah. Dia ketemu di satu biara, satu orang besar tinggi, tangannya terikat begini, keikat, kakinya itu di kerangkeng besi, diikat besi. Nah dia menanyakan tentang
masalah pohon baisan, kurma di baisan, danau Taibah, Tiberias, termasuk sumur Sugar, apakah ini masih berbuah, masih, dan pohon kurma di baisan, danau Tiberias atau Tiberias itu juga masih ada airnya, termasuk danau Sugar. Nah, terus ditanya lagi, apakah ada nabi udah memimpin yang dulunya hijrah dari Mekah ke Madinah terus memimpin di perang Arab? Udah ada. Sehingga dia bilang kalau ini sudah kering, danau mata air Sugar kering, kurma baisan sudah tidak berbuah, dan nabi itu sudah menjadi nabi terakhir, nggak lama lagi saya akan dibebaskan. Itu kalau menurut hadis itu. Nah, kemudian Tamim Ad-Dari, dia kan sebelumnya belum muslim. Nah, dia datang ke Madinah ketemu Rasul. Rasul membenarkan, itulah Dajjal. Dia itu ada di laut Sam atau Yaman. Jadi satu pulau di laut. Kelak nanti dia akan muncul dari negeri sebelah timur, dari timur. 3 kali Nabi nyebut dari timur. Jadi Nabi membenarkan kisah Tamim Ad-Dari dan mengingatkan pada umatnya juga kita untuk selalu waspada terhadap Dajjal. Dajjal Al-Masih Dajjal. Nah, sehingga oleh Muhammad Isa Daud diyakini Dajjal udah berpindah dari satu pulau itu, sekarang sudah pindah ke segitiga Bermuda menurut Isa Daud. Di segitiga Bermuda. Tapi kalau kita lihat di sini, ya memang ini laut. Ini laut, ini air ini. Ngapain dibikin piramida tuh ada air. Ya. Gitu. Berarti kan dan pulau segitiga Bermuda itu banyak keanehan, banyak berita studi yang menganggap sangat-sangat aneh segitiga Bermuda itu. Ya banyak orang tidak selamat melewati itu. Ya. Banyak kita tahu lah itu. Nah, itu kalau emang ini piramid bawahnya tanah bisa disangka Mesir ya. Iya, tapi ini kan laut. Pinggirnya laut. Nah, berarti ada apa maksudnya? Gitu. Oke. Nah, kemudian angka ini kan MDCCLXXV1, tapi kalau dibaca biasanya kalau dalam angka-angka Romawi M ini dihilangkan. Jadi tinggal D sampai angka 1 Jadi Romawi. artinya 1 Mei. Ini mengartikan angka 1776 tahun didirikannya Illuminati, dan juga 1776 itu Amerika Serikat didirikan sebagai negara. Tapi kalau dilihat ya duluan Illuminati, ada bisa seperti itu 1 Mei 1776, Amerika 4 Juli. Tapi kalau dihubungkan semua angka itu menunjuk kepada 666, angka setan. Kalau di jumlah? Iya, di jumlah. Berarti jangan-jangan waktu mereka mendirikan Illuminati untuk membuat negara Amerika jangan-jangan? Iya, memang Amerika itu dikonsepsikan pada saat bertemunya Rothschild pertama dengan Adam Weishaupt. Dan kemudian digariskan kembali pada saat tanggal 1 Mei 1776 melalui Protocol of Zionism untuk merancang berdirinya Amerika sebagai negara selain negara Israel. Udah ada. Jadi untuk membackup Israel bahkan didirikanlah negara Amerika. Waduh. Karena dia yang dukung. Dan dia persiapkan. Dan termasuk membuat mata uangnya ini. Mata uang ini kan dolar ini reserve federal. Siapa? Ini kan lembaga swasta, bukan lembaga pemerintah. Reservoir ini, Federal Reserve. Itu kepemilikannya yang menguasai, yang memiliki Rothschild. Jadi yang membuat duit si Rothschild, yang merumuskan konstitusi, undang-undang dasar mereka, itu 13 orang dari 39 adalah Freemasonry, para Mason. Emang kepanitiaannya udah rapi. Dananya memang dari dana Rothschild yang memang berkuasa selain di Eropa Timur juga di Inggris, dan memang mendirikan Federal Reserve untuk mencetak uang, bukan pemerintah. Deh. Iya, dia swasta, satu-satunya swasta yang mencetak uang untuk pemerintahan baru.
Oh jadi udah jangan-jangan udah dirancang sebelum negaranya jadi. Udah. Sebelum negaranya jadi, ya jadi Amerika ketika jadi negara uangnya udah disiapin. Iya, makanya kalau dibilang Amerika itu negara boneka Israel, saya ya setuju aja. Setuju aja. Nah sekarang kalau kita lihat, ini kata dia bikin ada Novus Ordo Seclorum itu dari panitia pembentukan ini. Tapi ternyata buku Adam Weishaupt juga menulis tentang Novus Ordo Seclorum. Ada bukunya Adam Weishaupt sebelum uang ini diciptakan. Oh gitu? Ada. Tataran dunia baru, The New World Order. Novus Ordo Seclorum. Judul bukunya si Adam Weishaupt. Novus Ordo Seclorum ini tulisan di sini kan? Iya. Jadi udah ada konsep tata dunia baru itu mengacu ke bukunya Adam Weishaupt. Ya, ini sebagai simbolnya. Iya. Mungkin berarti tata dunia baru itu terjadi ketika sejak 1924 itu jangan-jangan apa sekarang nih tata dunia sekarang ini adalah tata dunia baru. Kalau menurut hitungan alurnya ya timeline itu kan Freemasonry diketahui dilahirkan dibentuk 1717 1717. Kemudian 1773 dibentuk oleh Rothschild mengundang 12 orang. Jadi 13 kan? Iya. Rothschild pertama, Amsterdam mengundang 12 Mason. Jadi 13 kan? Iya. Dia dipimpin yang akhirnya diserahkan kepada Adam Weishaupt. Adam Weishaupt kemudian tahun 1776 membuat Illuminati. Pada saat itu sudah dikonsepsikan untuk mendirikan negara Israel, untuk mendirikan negara Amerika. Sehingga dia membuat buku berjudul Novus Ordo Seclorum. Oh, jadi sebelum ada uang ini udah ada. Katanya pengakuan kalau dari sejarahnya Amerika menghormati Adam Weishaupt. Logika saya mengatakan perancang undang-undang ini memasukkan nama Novus Ordo Seclorum menghormati Adam Weishaupt lah. Apa kaitannya? Apa jasanya Adam Weishaupt sama Amerika? Berarti sebenarnya hanya meneruskan agenda aja berarti sebenarnya. Tapi kan ternyata ada kekuatan besar di balik pendirian Amerika. Nah, itu dia. Makin terbuka guys. Nextnya kita lihat nih. Nah, ini lagi kode apa lagi nih? Nah, ini kan E Pluribus Unum. Ini bagian dari tatanan baru. Apa sih E Pluribus Unum itu? Dari berbeda menjadi satu. Itu dia turunkan dalam bukti-buktinya. Ya, pada tahun sekitar 20 30 ya. Ya, Indonesia belum merdeka. Itu dia sudah membangun dan sampai sekarang New Age Movement. Masa baru ini kelihatan bagus tapi Mas Ari, ini New Age ini adalah dalam bentuk agama baru. Agama baru. Dialah yang melahirkan liberalis, pandangannya sekularis, pandangannya semua agama itu sama. Didasarkan apa? Didasarkan prinsip persamaan, persaudaraan, kebebasan. Jadi yang diperhitungkan di situ adalah intelektual, kemanusiaan, sehingga intelektual kemanusiaan ini harus berada di depan, ajaran agama di belakang. Jadi human above religion. Iya. Sepanjang ajaran agama itu berkesesuaian dengan akal pikiran, baru diterima. Ya. Kalau nas Al-Quran, hadis bertentangan dengan akal, ditolak. Berarti akal ditempatkan di depan, Al-Quran, hadis di belakang. Ini sama dengan pendapat ya Mu'tazilah zaman dulu. Jadi kalau sekarang kebebasan berpikir, penemuan yang sesuai dengan Quran baru. Itulah yang dimaksudkan dengan pemahaman ajaran ideologi politik daripada Freemason, free thinking, kebebasan berpikir. Jadi saya nggak percaya kalau dibilang Mason itu adalah tukang batu yang bebas. Tidak, itu bahasa pengelabuan. Mason, Freemason, tukang batu yang bebas. Tidak, itu bahasa pengelabuan. Yang mereka maksudkan adalah berpikir bebas untuk dirinya, lepas dari pengaruh agama. Free thinking. Itu yang dia mau. Kita kan salah selama ini. Mason tukang batu, Freemason tukang batu bebas. Tidak, itu bahasa penyesatan. Dia mengambil istilah itu untuk mengelabui. Yang diinginkan adalah berpikir bebas, melepaskan dogma, doktrin agama bahwa manusia adalah Tuhan bagi dirinya, membebaskan terhadap ajaran agama. Sehingga ini dikembangkan New Age Movements. Terus kemudian gerakan berikutnya Abrahamic religion.
Islam, Judais, Christianity satu rumpun, dipersamakan, dipersaudarakan. Dianggap apa namanya satu agama samawi, satu kesatuan. Semuanya benar, semuanya baik. Nah ini gimana? Kesepakatan aja gitu ya. Oh ini sama seperti ketika Rasulullah SAW dulu ditawarkan untuk saat ini kamu nyembah ini, besok gantian saya nyembah. Gantian. Sehingga satu keluarga ada yang Yahudi, ada yang Kristen, ada yang Islam, gantian. Makanya keluar surat Al-Kafirun nih. Ini dikembangkan lagi Abrahamic religion. Berarti zaman dulu udah ada mau kayak gitu. Udah ada awalnya New Age movement. Sehingga ini menguntungkan sekularisme, pluralisme, liberalisme, ateisme, agnostisisme. Jadi ini arahnya dalam memecah belah kemudian menyatukan. Dalam rangka pluribus unum. Dipecah dulu kemudian nanti disatukan. Jadi ideologi ideologi yang lurus itu dikasih cabang yang banyak. Iya. Gitu ya. Jadi ideologi Islam tuh kayak dikasih pilihan cabang yang banyak dengan beda-beda isme-isme tadi dengan gitu. saintifik, dengan rasionalisme. Ada lagi Scientology sekarang Scientology segala macam, pendekatan juga macam mempengaruhi berwawasan pikiran kita. Jadi wawasan pikiran kita rusak. Jadi kita didikoi dari jalan yang lurus. Sehingga kita didikte dan bisa diremote karena mereka yang memiliki kekuatannya kan. Waduh, itu kayak surat Anas tuh. Waswisu fisudurinas segala. Jadi kita dikasih was-was, jadi dikasih belok-belokin ya. Ini maksudnya pluribus unum ini itu. Kita melepaskan diri dari keberadaan Tuhan ini. Waduh. Next. Nah, ini mempertegas tadi. Susunan 1, 4, 3, 4, 1. Ini kan saya kasih garis. Ya, kan? Jadi bintang itu. Bintang David. Kalau saya kasih garis, dia membentuk segitiga. Segitiga ke atas dan ke bawah membentuk bintang David, Star David, lambang Israel. Kalau nggak dikasih tiga, nggak dikasih garis, nggak tahu orang. Baru nggak ketahuan. Jadi lambang Israel adalah kumpulan bintang itu. Bintang David ini berarti di uang $1 Amerika tersembunyi logo Israel. Ya kan? Dari bintang-bintang. Dari bintang-bintang tersebut. Jadi kan rumusnya kayak main bola nih Bang Mas Hari. 1, 4, 3, 4, 1. Itu kan 11, ini kan 13 ini kan. Tapi itu lagi-lagi ini mengkaitkan ke bawahnya kan, kode-kode ke bawahnya. Semuanya 13 garis perisai. Yang mana tuh? Ini 13 nih. Ini kan warnanya putih sama merah nih. Iya. 13 daun zaitun. Ini zaitun. Sama buahnya. Pertanyaannya kenapa di Amerika pakai zaitun? Nggak ada pohon zaitun. Nggak ada pohon zaitun. Zaitun ada di Palestina. Iya. Kenapa dia pakai zaitun di Amerika? Emang berarti ada zaitun udah punya visi mau ke bukitin itu kan. Kenapa di kanan itu dia pakai zaitun, sebelah kirinya panah. Amerika itu bukan penghasil, bukan penanam, bukan tukang kebun zaitun. Zaitun itu di Jazirah Arab, ya termasuk di Palestina. Nggak ada zaitun di Amerika. Kok dipakai zaitun? Kita balik lagi garis tip perisai ini logo yang ada di bajunya Captain America guys. Captain America film tuh. Iya, kan garis-garis itu kan. Captain America. Sesuai dengan garis yang ada di bendera Amerika kan. Merah putih, ininya biru. Benar. Ini 13 zaitun dengan butirnya lengkap. Ini panahnya juga 13. 13 lagi apa? 13 suku Israel yang tadi ada di Bata. Piramid. 13 kesatria Templar. 13 kesatria Templar itu menunjuk kepada 13 orang petinggi kesatria Templar yang dieksekusi, dibakar hidup-hidup. 13 orang Mason. Siapa 13 orang Mason? Rothschild pertama, I'm sure board mengundang 12 tokoh Yahudi, salah satunya Adam Weishaupt. Jadi 13, dialah peletak dasar Zionis pada saat itu yang menjadi Zionis Israel. 13 orang. Jadi 13 orang itu Rothschild pertama mengundang 12 Yahudi. Salah satu dari 12 itu adalah Adam Weishaupt. Jadi 13. Nah, sebenarnya ini adalah satu kode ini ya, strategi perang mereka ya. Strategi untuk bisa menguasai dunia. Iya, selain itu memang ada 13 koloni, koloni jajahan. Ada 13 koloni. Ya ini kan kemana-mana. Benar, kalau 13 koloni iya.
jajahan, maksudnya negeri jajahan 13 koloni. Yang kekuasaan 4 penjuru dunia apa nih? Ini titik-titik ini. Ini kan 13 itu mewakili 1 tambah 3, 4. 4 penjuru dunia. Kan 1 3 itu pecahannya 1 plus 3 sama dengan 4. Lihat di dolar. Kenapa dia kasih 1 ditambah 1, 1 ditambah 1, 1 ditambah 1, 1 ditambah 1. Semuanya. Mengapa? Semuanya 1, 1, 1, 1. Maksudnya ya ini 4 penjuru kekuasaan itu utara, timur, selatan, barat dikuasai oleh Zionisme. Nggak ada tempat lain lagi nih. Next. Oke, Mason dalam 2 tulisan. Ini kalau saya kasih garis lagi, saya kasih garis begini, garis begini, ini garis begini juga sama menimbulkan bintang segi 6. Tapi untuk memperjelas Anitskepsis Novus Adedulorum, ya ini Mason. Kalau ini bentuknya begini, kemudian ini begini, iya, kayak jangka sama jangka bisa dibentuk dengan bintang segi 6 juga bisa. Ini. Oh. Tapi yang saya perlu tekankan di sini, kenapa mesti ada Mason? Karena memang yang mendirikan Amerika Freemasonry, yang mencetak uang ini Freemasonry, semua presiden itu paling banyak juga anggota Freemasonry. Tapi kalau secara filosofi, kenapa segitiga ini kumpulan dari beberapa segitiga kan? Kalau kita lihat kan ini mewakili segitiga 6 ini. Ya. Nah, kalau dilihat sudutnya kenapa harus sama sisi kan? Berarti kan ada 60 derajat. Ya kan? 60, ya. 60. Dihilangkan nolnya 666. Ya, setan. Lucifer, angka setan. Yang sebagai mereka maksudkan 666 itu angka Lucifer, angka setan. 66. Ini kan 6. Ya, ini kan 3. 60. Segitiga sama sisi itu sudutnya harus 60 baru bisa ketemu sama sisi. Jadi memang mereka suka dengan angka-angka ini. Desainer grafisnya boleh juga nih, zaman dulu udah ada agensi juga nih. Jadi ini maksud daripada bintang segi 6 yang mereka panggil bintangnya Daud, tapi yaitu imajinasi mereka dalam rangka membangun suatu falsafah tersendiri yang membentuk keyakinan orang. Makin terbuka guys dari uang $1 doang ini. Next. Nah, apa ini? Ini kembali ke Kabalah. Moloch, burung hantu dewa yang pagan kemarin Yahudi. Itu burung Moloch. Adanya di lembaran depan. Sebelah kanan dekat angka 1. Kecil banget ini. 0,5 mili. Jadi mesti pakai kaca pembesar. Inilah burungnya. Jadi bentuknya seperti burung yang besar, kemudian jadi tempat sesembahan gitu ya. Waduh, Moloch, dewa. Jadi anak kecil atau bayi jadi dipersembahkan. Oh, ya ampun, tersembunyi gini, pagan juga nih uangnya. Ini jadi zaman Yahudi dulu emang begitu ya. Kuno, Mesir kuno. Ini anak-anak yang lagi ngejalanin sekarang berarti nih, cucu-cucunya. Next. Ini dia. Ini pernah saya sampaikan, ini kan tulisannya one dollar. Pakai huruf besar. Tapi kalau kita ganti huruf kecil, kemudian dibalik, maka bacaannya our dojal. Ini yang mengatakan ini adalah almarhum Toto Asmara. Nah, kalau kita lihat Dajjal itu kan ciri-cirinya ada huruf dia. Selain matanya sebelah, kafara, kafir kan. Ini kafara, kafir. Next. Nah, ini bukti dari cahaya satu mata bisa mengontrol dunia. Dan itu sudah terbukti sekarang bahwa yang kita ketahui saja, organisasi besar Zionis itu adalah Conference of President of Mayor American Jewish Organization. Dia membawahi 49 organisasi. Jadi CP Majo ini membawahi 49. Jadi jumlah 49 dengan Conference of President of Mayor American Jewish Organization itu ke 50.
sebangun sama dengan negara federal Amerika. Nah, masing-masing daripada 49 ini membawahi juga berbagai unit, berbagai organisasi lainnya. Berarti kayak bisnis segala macam di bawahnya mereka lagi nih. Dia ada lagi, sehingga dalam satu contoh kekuatan mereka itu bisa mempengaruhi, mempenetrasi dan melobi Kongres maupun Senat. Dan bahkan semua calon presiden harus berhubungan dengan organisasi Zionis. Mereka yang modalin jadi? Iya, mereka yang modalin kampanye, mereka yang mempersiapkan sepanjang proposal yang dibangun adalah sesuai dengan permintaan pihak Zionis. Ini tuh lambang Yahudinya seperti tapak dewa nih. Iya, itu salah satunya tuh. Federation. Ini ada lagi. Iya. Waduh. Tapi yang keras memang ya ini nih. Yang di atas ini. Yang di atas ya. Jadi semua calon presiden itu membuat apa? Ya kalau kita membuat program lah. Proposal. Itu harus disetujui, harus disepakati dengan Zionis. Siapapun yang terpilih itu sudah dikondisikan, dibiayai dan segala macam, yang pada ujungnya siapapun presiden Amerika harus mendukung kebijakan daripada negara Israel. Kenapa? Ya wajar. Sampai sekarang yang mendukung baik secara pendanaan, alutsista militer, dan dari segi politik kekuatan di PBB. 45 kali Amerika mengeluarkan hak veto untuk mendukung Israel. 45 hak veto dari tahun 72 sampai sekarang. Wah, berarti emang ini banget, niat banget. Niat banget. Inilah kekuatan ini, sehingga satu mata ini dilukiskan dengan kekuatan organisasi. Ini baru organisasi yang kita tahu. Ini saya dapat dari organisasi dia. Ini juga dapat bukan dari kata-katanya. Ini asli dari ini. Dari mereka. Satu-satu saya buka. Ini bukanya di mana? Di googling aja. Kalau dibuka bisa ini. President of Mayor President News Committee. Ini datanya satu-satu ada. Semuanya data dari dia nih. Dari dia. Dari dia. Ada di Google ya. Iya. Bisa dicek. Yang saya tampilkan ini semua bisa dicek. Bisa dikonfirmasi. Ini yang dipanggil data. Data adalah suatu informasi yang sudah diverifikasi. Ini kan kita verifikasi. Saya terbuka memperlihatkan ini. Bang, mereka jadi ketahuan. Jangan-jangan yang kayak bahasanya kayak Vanguard, kayak BlackRock. Di luar ini ada lagi yang namanya Zionist Public Configuration. Ini yang berbahaya, yang mempengaruhi sampai ke presiden. Zionist Public Configuration. Jadi semua presiden harus ikut agenda ini. Iya, dia bisa mengintervensi langsung. Di negara mana? Ini di Amerika. Ini di luar Amerika presidennya ikutin juga nggak? Yang saya tahu ini untuk kepentingan Amerika. Tapi kalau Amerikanya presidennya mendukung kebijakan, ya tentu sekutunya Inggris dan lain-lain ya pasti ikut. Kan polisi dunia tinggal dia. Iya benar. Soviet bubar, Rusia udah gak ini. Dia memiliki hak veto. Iya. Tapi sekarang kan udah duitnya habis buat perang kan. Yang mudah-mudahan. Kalau duitnya habis ya mudah-mudahan semuanya habis juga. Habis juga. Gitu.